الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya masih membahas tentang pertempuran dengan Banu Nadir. Rincian lebih lanjut dalam hal ini dijelaskan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam buku beliau Sirat Khatamun Nabiyyin, yaitu ketika beliau SAW berangkat menuju benteng Banu Nadir, maka selama beliau tidak ada di Madinah, beliau menunjuk Hazrat Ibnu Maktum sebagai imam solat di Madinah. Kemudian beliau SAW bersama sekelompok sahabat beliau bergerak dari Madinah dan mengepung benteng Banu Nadir. Sesuai dengan tradisi peperangan pada masa itu, Banu Nadir menduduki benteng mereka. Mungkin pada kesempatan inilah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya di Madinah mengirimkan pesan kepada para pemimpin Banu Nadir dengan mengatakan, janganlah takut sama sekali terhadap umat Islam, karena kami akan menolong kalian dan akan berperang bersama kalian. Namun yang mengejutkan Banu Nadir, ketika perang yang sebenarnya sudah dimulai, maka orang-orang munafik ini tidak memiliki keberanian untuk secara terbuka memasuki medan pertempuran melawan Rasulullah SAW. Banu Quraizah juga tidak berani melangkah ke medan perang melawan kaum muslim dan secara terbuka membantu Banu Nadir, meskipun hati suku-suku itu telah bersatu, dan tidak juga mereka akan membantu Banu Nadir secara diam-diam. Dan umat Islam bahkan telah menyadari hal ini. Alhasil Banu Nadir tidak secara terbuka turun ke medan pertempuran untuk menghadapi kaum muslim, dan mereka justru mundur ke benteng mereka. Namun, sesuai dengan keadaan pada masa itu, benteng-benteng Banu Nadir sangat kuat, dan oleh karena itu, mereka yakin bahwa kaum muslim tidak akan dapat melakukan apapun yang membahayakan mereka. Dan mereka berpikir bahwa kaum muslim akan menghentikan pengepungan tersebut. Tidak diragukan bahwa menurut keadaan pada masa itu, menaklukkan benteng seperti itu adalah tugas yang sangat sulit dan berat, serta memerlukan pengepungan yang sangat lama. Alhasil, Rasulullah SAW pergi ke sana dan terus mengepung Banu Nadir. Pengepungan ini berlangsung selama 6 hari dan menurut riwayat lain berlangsung selama 15 hari. Selain itu, ada riwayat lain yang menyebutkan 20 dan 23 hari. Selama pengepungan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang beberapa pohon dan membakarnya. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi ini menembakkan anak panah dan bebatuan dari benteng, dan pohon-pohon inilah yang berfungsi sebagai sarana perlindungan mereka. Dan ini menjadi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Oleh karena itu, beliau SAW mempercayakan Hazrat Abu Layla Mazani dan Hazrat Abdullah bin Salam untuk tugas menghancurkan pohon-pohon ini. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pertempuran atau cara bertahan, dan ini bukan untuk menghancurkan kebun pohon kurma, karena di dalam Islam adalah dilarang untuk menebang pohon selama pertempuran. Lebih lanjut disebutkan bahwa Hazrat Abu Layla Mazani
menghancurkan pohon kurma jenis ajwa, sementara Hazrat Abdullah bin Salam menghancurkan pohon kurma jenis yang lain. Namun di antara riwayat tersebut, kita juga menemukan bahwa kurma dengan kualitas yang rendahlah yang dihancurkan. Rincian tentang hal ini akan disampaikan selanjutnya. Jadi, sebagaimana Hazrat Abu Layla meriwayatkan, pohon ini adalah harta mereka yang berharga dan mereka akan lebih dirugikan jika dihancurkan. Orang-orang Yahudi akan mendapat kerugian dengan hal ini, karena ini adalah kekayaan mereka. Hazrat Abdullah bin Salam berkata, Allah akan menjadikan kekayaan mereka menjadi rampasan perang bagi Rasulullah SAW. Pernyataan Hazrat Abdullah bin Salam ini juga menunjukkan bahwa pohon kurma ajwa yang merupakan pohon yang sangat bermanfaat tidak dibakar. Sebaliknya, pohon-pohon lainlah yang dibakar. Beliau berkata bahwa pohon ajwa lah yang merupakan kekayaan yang terbaik dan akan berguna bagi Rasulullah SAW. Ketika orang-orang Yahudi itu melihat pohon-pohon ini terbakar, maka para wanita mereka meratapi keadaan ini. Kemudian orang-orang Yahudi mengirimkan pesan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, engkau adalah orang yang terhormat dan bermartabat. Engkau melarang kekacauan, namun engkau sendiri yang melakukannya. Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan, pohon-pohon ini digunakan oleh mereka sebagai tempat persembunyian mereka. Oleh karena itu, pertahanan ini perlu dihancurkan dan juga adalah bijak untuk mengakhiri kekuatan mereka sesegera mungkin, sehingga tidak akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah yang lebih lanjut." Dan diketahui bahwa berdasarkan wahyu ilahi, Rasulullah SAW memerintahkan pembakaran pohon-pohon ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Ma qata'tum min linatin, ma qata'tum min linatin, aw taraktumuha qa'imah ala usuliha fabiiznillah waliyukhziyal fasiqin." Pohon kurma apapun yang engkau tebang atau engkau biarkan tegak, itu adalah izin Allah, dan agar dia menghinakan orang-orang yang fasik. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa selama pengepungan, Rasulullah SAW sekali lagi bermaksud memaafkan orang-orang Yahudi dan menyodorkan perjanjian baru kepada mereka. Oleh karena itu beliau bersabda, "Innakumullahi la ta'manuna indi illa bi'ahdi ta'ahaduni alaih." Aku tidak percaya kepada siapapun di antara kalian kecuali jika kalian sekali lagi membuat perjanjian yang baru dan teguh denganku. Namun mereka menolak perjanjian tersebut. Orang-orang Yahudi, mereka lebih menginginkan kekayaan mereka. Ketika pohon-pohon berharga mereka dibakar, mereka segera menerima kekalahan dan setuju untuk meninggalkan daerah tersebut. Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis, selama beberapa hari, jadi beliau menyebutkan rujukan ini, setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada hasil apapun, dan Bani Nadir tetap cenderung dan bersikeras dalam permusuhan mereka, maka Rasulullah SAW mengeluarkan perintah agar beberapa pohon kurma milik Banu Nadir yang terletak di halaman luar benteng mereka harus ditebang. Pohon-pohon yang ditebang ini menghasilkan jenis kurma yang disebut dengan kurma linah, yang merupakan kurma bermutu sangat rendah dan buahnya umumnya tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Tujuan dari perintah beliau ini adalah agar Banu Nadir gentar melihat pohon-pohon mereka ini ditebang dan agar mereka membuka gerbang benteng mereka. Dengan cara ini, dengan hilangnya beberapa pohon mereka, maka pertumpahan darah serta
pemberontakan ini dapat dicegah. Oleh karena itu, strategi ini terbukti berhasil dan hanya 6 pohon saja yang telah ditebang. Dan pada akhirnya Banu Nadir, mereka mulai gelisah. Mungkin mereka beranggapan bahwa umat Islam akan menebang semua pohon mereka, termasuk pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hanya sedikit pohon yang boleh ditebang. Bahkan pohon-pohon tersebut adalah pohon kurma jenis lina. Namun pohon-pohon yang masih tersisa, beliau perintahkan untuk terus dijaga. Karena bahkan dalam keadaan umum, kaum muslim tidaklah diizinkan untuk menebang pohon yang menghasilkan buah. Alhasil, strategi ini terbukti berhasil. Dan setelah pengepungan selama 15 hari, Banu Nadir membuka gerbang mereka dengan syarat mereka diizinkan meninggalkan Madinah dengan membawa seluruh harta benda dan barang-barang mereka secara damai dan aman. Jadi ini adalah tawaran yang sama yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Karena satu-satunya keinginan beliau SAW adalah terciptanya perdamaian, dan beliau tidak memperdulikan kesulitan dan biaya yang telah harus ditanggung oleh umat Islam dalam pertempuran ini. Dan bahkan sekarang, beliau SAW menerima syarat dari Banu Nadir dan menunjuk sahabat beliau, Hazrat Muhammad bin Maslamah, untuk mengawasi keberangkatan Banu Nadir. Sebagaimana telah ditulis oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, bahwa yang ditebang adalah pohon kurma yang berkualitas rendah. Demikian pula, tertera sebuah riwayat dalam tafsir Sahih Bukhari, dan jika kita mendalaminya, maka kita akan menemukan bahwa pertama, yang dibakar bukanlah kurma yang berkualitas tinggi, namun yang berkualitas sangat rendah dan sangat buruk dan tidak umum dikonsumsi oleh manusia. Dan hanya 6 pohon yang dibakar. Berkenaan dengan kegelisahan kaum Yahudi dan permintaan mereka agar dapat diasingkan, lebih lanjut tertera bahwa ketika kaum muslim membakar pohon-pohon milik Yahudi itu, mereka menjadi semakin gelisah. Allah Ta'ala telah memasukkan rasa takut di dalam hati mereka. Tekad mereka telah hancur dan mereka telah siap untuk meletakkan senjata. Banu Nadir mengirimkan pesan kepada Rasulullah SAW, "Kami siap meninggalkan Madinah. Berilah kami kesempatan untuk meninggalkan tanah kami dengan aman." Beliau SAW menerima permintaan mereka dengan bersabda, "Kalian harus meninggalkan Madinah dan kalian akan diberikan perlindungan. Selain senjata, ambillah apapun yang dapat dibawa olehmu dan juga oleh untamu." Orang-orang yang mengajukan tuduhan terhadap Islam dan Rasulullah SAW tentang peperangan, pembunuhan, dan rampasan perang, mereka harus memperhatikan bahwa ketika beliau telah menundukkan satu suku Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi itu, di mana mereka telah berulang kali melakukan pengkhianatan, yang telah melakukan beberapa upaya jahat untuk membunuh Rasulullah SAW, yang mana beliau saat itu adalah pemimpin Madinah, dan mereka telah melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata. Dan bahkan ketika Nabi SAW sekali lagi menyodorkan pembaharuan perjanjian damai selama pengepungan ini, namun mereka menolaknya dengan ketakaburan, maka pada akhirnya ketika beliau SAW telah menundukkan mereka, yaitu ketika sudah sepantasnya beliau memberikan hukuman yang paling berat kepada mereka, namun justru kecintaan beliaulah, yaitu kecintaan beliau terhadap keamanan, perdamaian, rahmat, dan kasih sayang terwujud dalam cara yang sangat luar biasa, di mana beliau mengizinkan mereka untuk pergi dari Madinah dengan damai dan aman. Dan suasana kasih sayang dan kemurahan hati yang luar biasa ini adalah sedemikian rupa, sehingga beliau SAW juga memberikan izin kepada mereka untuk membawa serta harta benda apapun yang mereka inginkan selain senjata. Rincian selanjutnya adalah mereka bahkan mengambil pintu rumah mereka dan membawa 600 ekor unta mereka ketika mereka pergi,
dan mereka menampakkan keadaan batin mereka dengan melakukan segala upaya untuk menghancurkan apapun yang mereka miliki, yaitu yang tidak dapat dibawa, dengan merobohkannya. Jadi mereka bahkan sampai menghancurkan rumah mereka supaya tidak dapat digunakan oleh umat Islam. Berkenaan dengan rincian yang disebutkan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan untuk pengusiran Banu Nadir adalah sebagai berikut. Pertama, Banu Nadir dapat pergi kemanapun mereka mau di luar Madinah. Jadi syarat pertama adalah Banu Nadir harus meninggalkan Madinah dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Dua, mereka harus meninggalkan Madinah tanpa senjata apapun. Ketiga, selain senjata, mereka dapat membawa perbekalan apapun yang mereka miliki yang dapat dimuat di atas unta mereka. Keempat, setelah seluruh harta benda dan kekayaan mereka dibawa, maka apapun yang mereka tinggalkan akan menjadi milik kaum muslim. Kemudian, tentang rincian pengawasan kepergian mereka dan alasan yang disampaikan oleh Banu Nadir, tertera bahwa Hazrat Muhammad bin Maslamah ditunjuk untuk mengawasi pengusiran Banu Nadir. Pada saat ini, orang-orang Yahudi mengajukan alasan lain dan menyatakan bahwa banyak orang yang telah meminjam uang dari mereka yang harus mereka bayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dengan hal ini? Niat mereka mengatakan ini adalah supaya diberi lebih banyak waktu untuk tinggal di Madinah. Beliau SAW bersabda, "Kurangilah jumlah hutang dengan menghapus pembayaran bunga dan bergeraklah dengan cepat." Dengan kata lain, mereka dapat memperoleh kembali piutang mereka, asalkan mereka menghilangkan bunganya dan mereka segera pergi. Abu Rafi Salam bin Ubay Hukaik memiliki piutang 120 dinar dari Hazrat Usaid bin Hudair, lalu ia meniadakan 40 dinar yang adalah bunga dan mengambil jumlah sebenarnya yang sebesar 80 dinar. Demikian pula ada banyak orang yang melakukan hal ini seperti dirinya. Ketika Rasulullah SAW menetapkan syarat pengusiran mereka, Abu Rafi Salam bin Ubay Hukaik berkata kepada Huyai bin Akhtab, "Semoga kamu hancur. Terimalah Islam agar Anda tidak menghadapi nasib yang lebih buruk dari keadaan Anda saat ini." Huyai berkata, "Apakah ada yang lebih buruk dari ini?" Abu Rafi menjawab, "Anak-anak kita akan ditawan dan para pejuang kita akan dibunuh dan seluruh kekayaan kita akan jatuh ke tangan kaum muslim. Namun saat ini lebih mudah untuk menyelamatkan hidup kita dengan meninggalkan kekayaan kita. Jika kita membuat kekacauan sekarang, ini hanya akan berujung pada kematian." Huyai merenungkan keputusan ini selama beberapa hari. Kemudian Yamin bin Umair dan Abu Said bin Wahab melihatnya dalam keadaan merenungi ini. Dan salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Tidak diragukan lagi, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi tunggu apa lagi? Kita harus menjadi muslim. Hal ini sudah kita ketahui karena telah terbukti dari kitab suci kita. Lebih baik kita menjadi muslim sehingga harta dan nyawa kita terselamatkan." Maka di kegelapan malam, mereka meninggalkan benteng mereka dan bergabung dengan pasukan muslim. Dengan demikian, kedua orang Yahudi ini telah melindungi kehidupan dan kekayaan mereka dengan menerima Islam. Hazrat Yamin bin Umair kelak terbukti menjadi sahabat yang sangat mukhlis. Bahkan saat itu juga kecintaan beliau sedemikian rupa dalam sehingga ia menyuruh membunuh Amr bin Jahash, orang Yahudi Banu Nadir yang sebelumnya telah berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW, dengan memerintahkan sepupunya, sehingga Muslim baru ini pun dapat membunuh Amr bin Jahash melalui orang lain. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kecintaan dan ketulusannya, beliau mengungkapkan kebahagiaannya. Ini tertera di salah satu kitab sejarah. Mengenai pengusiran orang-orang Yahudi, ada tertera bahwa unta-unta mereka
Selain untuk membawa istri dan anak-anak mereka, mereka juga memenuhinya dengan apapun yang dapat dibawa oleh unta-unta itu. Mereka hanya meninggalkan senjata. Mereka memiliki 600 ekor unta. Setiap orang menghancurkan rumah mereka, mengumpulkan kayu dari pintu dan jendela mereka, dan menaikkannya ke atas unta mereka. Menurut salah satu riwayat, bahkan ada yang merobohkan tiang pondasi dan atap rumah mereka. Semuanya dihancurkan karena rasa dendam dan iri hati mereka terhadap umat Islam. Mereka menghancurkan tungku tanah mereka, bahkan mereka pun merobohkan tembok-tembok mereka, supaya setelah kepergiannya, rumah mereka tidak lagi dapat dihuni oleh kaum muslim. Ketika orang-orang Yahudi menaikkan perempuan dan anak-anak mereka ke atas unta-unta mereka, dan harta benda mereka ke atas unta-unta yang tersisa, nampaknya mereka tidak merasa terganggu dengan pengasingan mereka, dan juga tidak menyesal. Meskipun hati mereka terbakar api, mereka memperlihatkan seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Mereka memperlihatkan bahwa mereka pergi dengan bahagia. Pertama-tama mereka melewati Jisr dengan melintasi tanah Bani Haris bin Khazraj, kemudian melewati pasar-pasar Madinah. Jisr juga merupakan salah satu pasar di Madinah. Mereka telah menghiasi dan mendandani para wanita mereka dan mendudukkan mereka di atas unta mereka. Di samping mereka, ada para pelayan mereka yang menari mengikuti musik. Mereka memamerkan kekayaan dan perbendaharaan mereka kepada semua orang, agar orang lain iri dengan mereka. Abu Rafi mengisi tas kulitnya dengan emas dan perak. Ia memamerkan tasnya dan mengatakan bahwa dia telah menyimpan kekayaan ini untuk keadaan seperti ini. Mereka merayakan keberangkatan mereka dengan menyanyikan lagu, bermain seruling, membacakan puisi-puisi yang menghasut dan menari. Namun Rasulullah SAW mengabaikan sikap dangkal mereka. Meskipun melihatnya, beliau tidak memperdulikannya. Seandainya mereka bertempur dengan orang lain selain umat Islam, mereka bahkan tidak diberikan pakaian untuk menutupi tubuh mereka karena perilaku buruk mereka. Sesungguhnya mereka pantas mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu tidak boleh membawa apapun. Namun karena kesabaran dan belas kasihan beliau, Rasulullah SAW tidak mengindahkan perilaku buruk mereka itu. Kemudian mengenai tempat baru Banu Nadir, tertera bahwa setelah diumumkan pengusiran mereka, mereka tidak diharuskan meninggalkan Jazirah Arab. Bahkan mereka hanya diharuskan meninggalkan Madinah. Mereka hanya dikeluarkan dari Madinah dan bisa menetap dimanapun mereka inginkan. Sebagian dari mereka melakukan perjalanan ke daerah Azriyat di Syam, dan sebagian besar menuju Khaybar. Khaybar terletak sekitar 96 mil dari Madinah. Ini adalah tempat utama bagi orang-orang Yahudi yang menetap di Jazirah Arab. Di sana terdapat 10.000 tentara Yahudi yang bersenjata. Selain itu terdapat banyak benteng Yahudi di sana, dan daerah ini merupakan kawasan perekonomian berupa pertanian yang berkembang pesat. Seluruh kaum Yahudi di Jazirah Arab mendukung kepemimpinan Banu Nadir karena mereka mengaku termasuk keturunan Nabi Harun. Selain kaya raya, orang-orang Banu Nadir juga terkenal cerdik dan licik. Dengan demikian, ketika Banu Nadir pergi ke Khaybar, kekuatan orang-orang Yahudi pun semakin bertambah. Di antara Banu Nadir terdapat tokoh-tokoh Yahudi seperti Huyai bin Akhtab, Salam bin Hukaik, dan Kinanah bin Rabi. Orang-orang Yahudi di Khaybar unggul dalam keahlian mereka berperang, sementara orang-orang Banu Nadir mempunyai wawasan yang luas dalam urusan politik. Dari segi politik, Banu Nadir jauh lebih maju. Sejak kedatangan mereka di Khaybar, Banu Nadir dengan mudah mengambil alih kepemimpinan, dan sebagai hasilnya, Khaybar menjadi medan perang besar yang memusuhi Islam. Beberapa dari anak laki-laki
dari kaum Ansar juga ikut pergi bersama orang-orang Yahudi dari Banu Nadir. Berkenaan dengan hal ini diriwayatkan bahwa beberapa orang dari Banu Nadir pergi ke Azrayat di Syam. Di antara orang-orang ini terdapat juga anak-anak dari beberapa Muslim Ansar. Sebab sebelum masuk Islam, ketika anak dari wanita kaum Ansar tidak dapat bertahan hidup, maka wanita itu akan bersumpah bahwa jika anaknya tetap hidup, dia akan membesarkannya sebagai seorang Yahudi. Dan dengan demikian, banyak anak-anak Ansar yang menjadi Yahudi. Ketika Banu Nadir akan diasingkan, ayah dari anak-anak tersebut mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan mereka pergi bersama orang-orang yang diasingkan. Kepada mereka ini, Allah Ta'ala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fid din, yakni tidak ada paksaan dalam agama. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis tentang hal ini. Dengan penuh harta benda, mereka keluar dari Madinah. Mereka bahkan menghancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan mereka dan membawa pintu, jendela, dan kayunya. Tertera bahwa orang-orang ini meninggalkan Madinah dengan penuh kegembiraan, nyanyian, seolah-olah sedang mengadakan pernikahan. Kemudian karena harta yang ditinggalkan ini adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan, maka berdasarkan syariat Islam, hak istimewa pembagiannya hanya berada di tangan Rasulullah SAW. Maka beliau membagi sebagian besar kekayaan ini kepada kaum muhajirin yang miskin, yang kebutuhan sehari-harinya masih ditanggung oleh harta kaum Ansar, sesuai dengan perjanjian persaudaraan di masa-masa awal hijrah. Dengan cara ini, maka kaum Ansar pun secara tidak langsung mendapat bagian dalam harta rampasan ini juga. Ketika Banu Nadir berangkat dari Madinah di bawah pengawasan Hazrat Muhammad bin Maslamah, sebagian dari kaum Ansar berusaha untuk menahan orang-orang yang sebenarnya adalah keturunan Ansar. Namun mereka menjadi Yahudi karena sumpah yang diucapkan oleh kaum Ansar, dan Banu Nadir ingin mengajak mereka. Namun karena tuntutan kaum Ansar ini bertentangan dengan perintah Islam berikut, yaitu la ikraha fid din, yakni tidak ada paksaan dalam beragama, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menolak tuntutan yang diajukan oleh kaum Muslim dan mengeluarkan keputusan yang menguntungkan kaum Yahudi dengan mengatakan, siapapun yang merupakan Yahudi dan ia ingin pergi, kami tidak akan mencegahnya. Meskipun demikian, ada 2 orang dari Banu Nadir yang menjadi Muslim karena pilihan mereka sendiri dan tetap tinggal di Madinah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Banu Nadir untuk pindah ke Suriah, yaitu agar mereka tidak tinggal di Arab. Namun beberapa kepala suku mereka seperti Salam bin Abu Hukaik, Kinanah bin Rabi, dan Huyai bin Akhtab, mereka memilih ke utara Hijaz di desa Yahudi yang terkenal yaitu Khaybar, dan penduduk Khaybar sangat menghormati mereka. Berkenaan dengan kekayaan yang diperoleh dari Banu Nadir, ini disebut sebagai harta fa'i. Mengenai pembagiannya, tercatat bahwa setelah Banu Nadir pergi, Rasulullah SAW mengambil senjata, kebun buah-buahan, tanah, dan bangunan mereka. Senjata mereka yaitu 50 helm perang, 25 baju besi, dan 340 pedang. Ini adalah pertama kalinya umat Islam menerima harta fa'i sebagai rampasan perang. Harta fa'i mengacu pada kekayaan yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Seperti halnya harta ganimah, tidak ada khumus yang diambil dari harta fa'i, melainkan seluruh kekayaan menjadi tanggung jawab Rasulullah SAW. Dan beliau berhak membaginya sesuai keinginan beliau. Alhasil tidak terjadi pertempuran melawan Banu Nadir karena Allah Ta'ala telah menanamkan rasa takut dalam hati mereka, dan karena kewibawaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW sebagai pewaris harta fa'i. Allah Ta'ala berfirman,
wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khaylin wala rikabin walakinna allaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan harta ganimah fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, engkau tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada peristiwa ini, kita juga menemukan contoh yang luar biasa dan patut dipuji mengenai kecintaan dan pengorbanan kaum Ansar. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta fa'i, beliau berkata kepada Hazrat Saqib bin Qais bin Syammas, "Kumpulkanlah kaum Ansar di hadapanku." Kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah yang Anda maksud adalah Khazraj?" Beliau SAW bersabda, "Panggillah semua kaum Ansar." Oleh karena itu, beliau memanggil suku Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kaum Ansar, "Jika kalian berkenan, aku hendak membagikan harta fa'i yang diperoleh dari Banu Nadir kepada kalian dan kaum Muhajirin. Dalam hal ini, kaum Muhajirin akan tetap memiliki kepemilikan atas rumah kalian dan kepemilikan atas harta kalian. Atau jika kalian menghendaki, aku hendak membagikan harta fa'i tersebut kepada para Muhajirin, sehingga mereka akan meninggalkan rumah yang kalian berikan kepada mereka." Artinya, kaum Muhajirin tidak perlu lagi mengambil manfaat dari pembagian harta kaum Ansar seperti dulu, karena kini mereka sudah mempunyai harta sendiri. Atas hal ini, Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan Hazrat Sa'ad bin Mu'az berkata, "Biarkanlah kekayaan kami tetap ada di tangan mereka dan bagikanlah seluruh kekayaan yang diperoleh dari Banu Nadir kepada saudara-saudara kami, yaitu kaum Muhajirin." Ketika kaum Muhajirin mendengar hal ini, mereka berseru, "Radina wa sallamna ya Rasulullah," yakni, "Wahai Rasulullah SAW, kami senang dengan hal ini dan kami menerimanya." Melihat semangat ini, beliau SAW bersabda, "Allahumma arham al-ansar wabna al-ansar." Wahai Allah, kasihanilah kaum Ansar dan keturunan mereka. Rasulullah SAW membagikan sebagian besar harta kepada kaum Muhajirin dan memberikan sebagian harta hanya kepada dua orang Ansar yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, yaitu Hazrat Sahal bin Hunayf dan Hazrat Abu Dujanah. Ibnu Uyainah meriwayatkan, "Saya mendengar Zuhri berkata bahwa selain Hazrat Sahal bin Hunayf dan Hazrat Abu Dujanah, Rasulullah SAW tidak membagikan kekayaan yang diperoleh dari Banu Nadir kepada siapapun dari Ansar. Keduanya diberi bagian karena mereka menghadapi kesulitan keuangan. Nabi SAW memberikan pedang Abu Huqaiq kepada Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW membagikan sisa harta kepada orang-orang miskin dan menyisihkan sejumlah uang untuk beliau sendiri yang digunakan untuk membiayai istri-istri beliau yang penuh berkat. Menurut salah satu riwayat, setiap tahun beliau SAW memberikan kepada istri-istri beliau tunjangan tahunan yang diperoleh dari hasil kebun Banu Nadir, dan sisanya digunakan untuk persiapan jihad. Harta ini juga beliau berikan kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Banu Nadir mempunyai 7 kebun buah-buahan dan juga hamba sahaya yang telah dibebaskan oleh Hazrat Abu Rafi. Kebun-kebun tersebut diberi nama Mi'sab, Safiyah, Dalal, Husna, Burka, Awaf, dan Masyrabah Ummu Ibrahim. Jadi demikianlah berkenaan dengan Ghazwah Banu Nadir. Pertempuran lain akan disampaikan nanti insyaAllah. Teruslah berdoa untuk para Ahmadi di Pakistan agar keadaan mereka menjadi lebih baik. Semoga Allah Ta'ala secara umum meningkatkan
kedamaian dan keamanan di sana dan menjaga para Ahmadi dalam lindungan Allah Ta'ala, teruslah juga berdoa untuk keadaan umum umat Islam di seluruh dunia agar mereka dapat mengimani imam zaman dan dengan ini akan mengembalikan kehormatan mereka. Berdoalah juga untuk keadaan dunia secara umum dan keadaan perang yang terus bergejolak ini. Nampaknya perang akan terjadi berdasarkan arah yang tengah dituju oleh dunia ini. Namun semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dan setiap orang yang tidak bersalah dari dampak buruk perang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.